Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Di dalam setiap hati manusia, tersembunyi sebuah cahaya yang menuntunnya menuju ketenangan sejati. Kita dilahirkan dengan fitrah untuk mencari kedamaian, sebuah anugerah agung dari Sang Pencipta. Namun seringkali, kita tanpa sadar tersesat, mencari pengakuan dan kebahagiaan dari luar diri kita. Padahal, kekuatan terbesar dan kebebasan sejati menanti saat kita menyadari bahwa satu-satunya validasi yang kita butuhkan hanyalah pengakuan dari Allah, Zat yang Maha Memberi dan Maha Mencintai. Sahabatku yang budiman, di tengah hiruk-pikuk kehidupan, tanpa sadar kita semua sedang berlomba dalam satu perlombaan yang tak ada garis akhirnya, mencari pengakuan. Kita unggah foto terbaik, kita bagikan pencapaian kita, dan kita tunggu dengan cemas berapa banyak like dan komentar yang datang. Rasanya harga diri kita ditentukan oleh validasi orang lain, oleh seberapa banyak mereka mengakui keberadaan dan keberhasilan kita. Kita lupa bahwa ada satu pengakuan yang jauh lebih berharga dari jutaan pujian manusia, yaitu pengakuan dari Sang Pencipta. Ayat suci berfirman, "Cukup bagiku Allah." Namun mengapa rasanya ungkapan itu sering terasa hanya di lisan, bukan di dalam hati? Mengapa kita masih gelisah saat orang lain tidak melihat usaha kita? Mengapa kita masih merasa kecil saat orang lain sukses, seolah-olah kesuksesan kita harus selalu dibandingkan? Ini adalah penyakit hati yang paling berbahaya. Kita sibuk membangun citra diri di mata manusia, sampai kita lupa membangun hubungan dengan Tuhan. Padahal, hanya Dialah yang mengetahui setiap air mata, setiap keringat, dan setiap perjuangan yang tidak terlihat. Ketika manusia melupakanmu, Allah tak pernah lupa. Ketika mereka merendahkanmu, Allah mengangkat derajatmu. Sesungguhnya pencarian validasi manusia adalah bentuk perbudakan yang paling halus. Kita menjadi budak dari like, share, dan komentar. Kita bekerja, berpakaian, dan berbicara bukan lagi untuk mendapatkan keridhaan Allah atau ketenangan diri, melainkan untuk membangun citra diri yang sempurna di mata publik. Kita terus-menerus mengedit dan menyaring hidup kita, hanya menampilkan kebahagiaan dan kesuksesan, menyembunyikan setiap kegagalan dan kesedihan. Pekerjaan kita bukan lagi pekerjaan yang memberi manfaat, melainkan pekerjaan yang memberi status. Sedekah kita bukan lagi sedekah yang ikhlas, melainkan sedekah yang bisa difoto dan diposting. Bahkan ibadah kita kadang-kadang menjadi pertunjukan spiritual untuk mendapatkan pujian dari sesama hamba. Kita menjual ketenangan batin kita, menukarnya dengan sanjungan yang fana, dan hasilnya adalah kecemasan yang tiada henti dan hati yang tak pernah merasa cukup. Kutipan yang Anda sebutkan "cukup bagiku Allah" memiliki akar yang sangat dalam ajaran Islam. Ia adalah intisari dari sebuah kalimat agung yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim saat hendak dilemparkan ke dalam api. Ketika malaikat Jibril datang menawarkan bantuan, Nabi Ibrahim dengan teguh berkata, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah bagiku sebagai pelindung. Inilah keyakinan yang menggerakkan hati seorang hamba, bahwa tidak ada kekuatan lain yang lebih besar dari kekuatannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan cukuplah Allah bagimu, Muhammad, dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu." Ini juga dikuatkan oleh firman-Nya di ayat lain, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Kalimat ini bukan hanya sebuah ucapan, tetapi pernyataan keyakinan total dan penyerahan diri yang sempurna kepada Allah. Keimanan yang sejati berarti meyakini bahwa segala urusan kita sudah diurus oleh-Nya, bahwa segala rezeki, takdir, dan bahkan mati sudah berada dalam genggaman-Nya. Mengapa kita masih merisaukan ucapan dan pandangan manusia yang tak bisa sedikit pun menambah atau mengurangi takdir kita? Allah berfirman dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 36, "Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-Nya?" Ayat ini adalah tamparan lembut bagi hati yang masih mencari perlindungan dari selainnya. Jika Allah sudah cukup, mengapa kita masih merasa butuh pengakuan dari manusia yang fana? Mengapa kita masih merasa khawatir akan fitnah mereka atau merasa bahagia dengan sanjungan mereka? Padahal, mereka tidak memiliki kekuatan apapun atas diri kita. Sandaran yang paling kokoh bukanlah sanjungan dari manusia yang labil, melainkan kekuatan dari Zat yang Maha Kuasa. Jika Anda bergantung pada manusia, maka Anda bergantung pada sesuatu yang lemah. Manusia bisa berubah hati, bisa berkhianat, dan bisa saja melupakan kebaikan yang pernah Anda berikan. Namun sandaran kepada Allah tidak akan pernah goyah.
Kunci dari ketenangan ini adalah tawakul, yaitu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Untuk memahami kedalaman ungkapan ini, kita perlu merenungi dua nama agung Allah yang terkandung di dalamnya, Al-Hasib dan Al-Wakil. Al-Hasib. Nama ini bermakna yang maha mencukupi dan yang maha menghitung. Allah adalah zat yang mencukupi seluruh kebutuhan hambanya, baik lahiriah maupun batiniah. Kekayaan sejati bukanlah berapa banyak uang yang Anda miliki, melainkan seberapa besar kecukupan yang Allah berikan di dalam hati Anda. Ketika Allah menjadi Al-Hasib bagi kita tidak lagi khawatir tentang rizki, masa depan, atau kekurangan. Kita tahu bahwa Dia telah menghitung dan mencukupkan segala sesuatu untuk kita. Al-Wakil. Nama ini bermakna yang maha mengatur urusan dan yang maha melindungi. Ketika kita mengucapkan wa ni'mal wakil, kita sedang menyerahkan seluruh urusan kita kepadanya. Kita mengakui bahwa kita lemah dan tidak memiliki daya dan upaya, dan bahwa Dia adalah satu-satunya pelindung yang bisa kita andalkan. Ketika Anda merasa cemas tentang pekerjaan, keluarga, atau masa depan, ucapkanlah kalimat ini. Serahkanlah beban itu kepada Al-Wakil, karena Dia adalah sebaik-baiknya pelindung yang tidak akan pernah mengecewakan. Sejarah Islam dipenuhi dengan kisah-kisah orang-orang salih yang mengaplikasikan prinsip ini dalam hidup mereka. Mereka tidak peduli dengan apa yang dikatakan manusia, karena fokus mereka hanya satu, keridhaan Allah. Imam Asy-Syafi'i, seorang ulama besar, pernah berkata, "Jika kamu mencari keridhaan semua manusia, maka itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Oleh karena itu, lakukanlah apa yang bermanfaat untukmu dan tinggalkan apa yang tidak bermanfaat bagimu." Pernyataan ini adalah cerminan dari hati yang telah mencapai puncaknya, di mana pujian dan cacian manusia tidak lagi memiliki arti. Mereka menyadari bahwa energi yang dihabiskan untuk menyenangkan manusia adalah energi yang terbuang sia-sia. Imam Ibnu Taimiyah, seorang ulama terkemuka, juga menegaskan pentingnya hal ini. Ia menyebutkan bahwa keikhlasan adalah kunci utama, karena amal tanpa keikhlasan bagaikan raga tanpa nyawa. Kebaikan yang dilakukan untuk mencari pujian manusia akan menjadi sia-sia di mata Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang beramal untuk pamer, maka Allah akan memamerkannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang beramal untuk mencari popularitas, maka Allah akan membuat popularitasnya tersebar dengan balasan yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Ada kisah tentang seorang tabi'in bernama Muhammad bin Wasih. Suatu hari ia menangis dan salah satu muridnya bertanya mengapa ia menangis. Ia menjawab, "Aku takut air mataku yang keluar ini tidak ikhlas di sisi Allah." Betapa mulianya hati seorang hamba, yang bahkan menangis pun ia khawatir tidak mendapatkan ridho Allah, apalagi beramal besar-besaran di hadapan manusia. Kisah lain datang dari sahabat Nabi, Umar bin Khattab. Suatu malam, ia melihat seorang lelaki tua yang menyalakan obor untuk menyedekahkan roti kepada fakir miskin. Lelaki tua itu bersembunyi di balik kegelapan agar tidak ada yang melihatnya. Umar terkejut dan terus mengikutinya, dan akhirnya ia mengetahui bahwa lelaki itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Umar berkata, "Demi Allah, engkau mengungguli kami dalam kebaikan." Abu Bakar tidak pernah mengumumkan sedekahnya karena ia hanya mencari wajah Allah. Dan lihatlah keikhlasan Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi wanita yang terkenal. Suatu hari ia terlihat membawa kendi air di satu tangan dan obor di tangan lain. Ketika ditanya, "Apa yang sedang kamu lakukan, Rabi'ah?" Ia menjawab, "Aku ingin membakar surga dan memadamkan api neraka agar manusia beribadah kepada Allah bukan karena takut atau berharap, melainkan murni karena cinta." Ini adalah puncak dari keikhlasan, beribadah hanya untuk mendapatkan cintanya. Validasi dari manusia itu bagaikan gelembung sabun, indah, berkilauan dan memantulkan banyak warna, namun ia pecah dalam sekejap tanpa meninggalkan apapun. Pujian yang kita terima hari ini bisa sirna esok hari.
Sanjungan yang kita dapat dari media sosial bisa hilang seiring bergantinya tren. Kita membangun istana kebahagiaan di atas fondasi yang rapuh yang sewaktu-waktu bisa hancur hanya karena satu komentar negatif atau satu kegagalan yang terekspos. Mengapa kita begitu bergantung pada cermin yang retak? Cermin manusia yang seringkali hanya memantulkan apa yang mereka ingin lihat, bukan apa yang sesungguhnya ada di dalam diri kita. Mereka memuji saat kita di atas, tapi menghilang saat kita di bawah. Mereka menyanjung saat kita sukses, tapi mencibir saat kita gagal. Keimanan yang kokoh seharusnya membebaskan kita dari perbudakan ini. Kita tidak perlu lagi bekerja keras untuk menyenangkan manusia, karena tujuan kita hanya satu, mencari ridho Allah. Ketika hati kita penuh dengan pengakuan darinya, kegelisahan akan pujian atau cacian manusia akan sirna. Allah berfirman, "Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kalian." Quran Surah Al-Ahzab ayat 51. Ayat ini menegaskan bahwa Allah mengetahui setiap niat tersembunyi, setiap bisikan hati yang tidak pernah kita ucapkan. Lantas mengapa kita masih berusaha keras menampilkan citra yang sempurna di mata manusia, padahal yang paling penting adalah citra diri kita di hadapan Allah? Sifat riya atau pamer dan sum'ah atau mencari popularitas adalah dua penyakit hati yang akan menghanguskan semua amal kebaikan, bahkan jika amal tersebut sebesar gunung Uhud. Bagaimana cara melepaskan diri dari belenggu validasi manusia? Jawabannya sederhana, namun sulit untuk dipraktikkan, yaitu kembali ke ikhlas. Sebenarnya jalan menuju ketenangan itu bukan tentang melakukan hal-hal besar yang dilihat orang lain, melainkan tentang kembali ke dalam diri, menjalin sebuah percakapan rahasia yang hanya kita dan Sang Pencipta yang tahu. Bayangkan, ada sebuah kebaikan kecil yang Anda lakukan hari ini, tanpa ada satupun mata yang melihatnya. Mungkin itu hanya sebuah doa yang terucap saat melewati rumah sakit, atau sepujir makanan yang Anda berikan kepada kucing jalanan, atau bahkan hanya senyuman tulus kepada orang yang sedang bersedih di pinggir jalan. Ketika perbuatan itu tidak mendapatkan like dan komentar, justru saat itulah ia paling berharga. Ia menjadi rahasia indah yang disimpan oleh hati, menjauhkan kita dari penyakit riya yang bisa menghanguskan amal. Ketenangan yang kita cari adalah ketenangan dari hati yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Hati yang tidak lagi butuh pengakuan, karena ia tahu pengakuan Allah jauh lebih berharga dari segalanya. Ia adalah buah dari introspeksi setiap malam. Saat kita bertanya pada diri sendiri, apakah yang saya lakukan hari ini murni karenanya, ataukah ada sedikit keinginan untuk dipuji? Dan dari kejujuran itulah hati kita menemukan kedamaian karena ia telah kembali ke jalan yang lurus. Jalan di mana yang terpenting bukanlah apa yang dunia lihat, melainkan apa yang Allah ridhoi. Kekuatan sejati bukanlah ketika kita diakui oleh seluruh dunia, melainkan ketika kita bisa berdiri tegak dan berkata, "Aku tidak butuh pengakuan manusia, karena aku sudah memiliki pengakuan dari Allah." Mari kita berhenti sejenak dari perlombaan yang melelahkan ini. Mari kita hapus kegelisahan dari hati kita dan biarkan keimanan menjadi satu-satunya validasi yang kita cari. Karena pada akhirnya, semua pujian dan sanjungan manusia akan sirna, namun cinta dan ridho Allah adalah kekal selamanya. Sebelum kita akhiri, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kajian setiap malam yang akan menemani tidurmu dengan ilmu dan pencerahan.